Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan kita masih bersiaran dari Masjid Agung Al-Barokah, tepatnya di Jalan Melati Raya, Jalan Raya Keranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, salah satu bentuk ibadah puasa kita yaitu menahan amarah, menahan emosi, dan tentunya menahan lapar dan dahaga. Nah sayang sekali ketika kita sudah seharian penuh menahan lapar dan dahaga, hilang pahala puasa kita gara-gara kita tidak menjaga lisan. Nah untuk itu pemirsa, dalam tema Damai Indonesiaku spesial Ramadan kali ini, kita akan mengangkat judul yaitu Percuma Puasa Jika Lisan Masih Menyakitkan. Bersama guru-guru kita yang akan membahas tema yang menarik ini, Ustadz Fahmi Salim dan juga Habibana Habib Nabil Al-Musawa. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya agak serak. Kenapa? Kurang minum. Udah ada yang minum di sini? Belum. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita bersalawat salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kita hormati guru kita bersama Habibana Kiai Haji Dr. Habib Nabil Al-Musawa, matta'anallahu bituli hayatihi, amin. Hafizahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi beliau dan kita semuanya yang hadir di sini, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang puasa secara zahir, secara fisik kelihatannya puasa, nggak makan, nggak minum, mengikuti syariat Allah, tapi hakikatnya dia sedang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ada yang seperti itu? Ada? Segera tobat, insya Allah. Maka itu kita membahas kali ini tema yang sangat penting. Jangan cuma kita puasa secara zahir, tidak masuk makanan, minuman ke mulut kita, ke rongga kita, masuk ke lambung kita, tetapi yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita ternyata barang yang jauh lebih haram dari sekedar makanan dan minuman yang halal. Yaitu apa? Ketika kita ghibah dan memfitnah orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, mencari-cari kesalahan orang. Jangan kamu menggibah, sebagian kamu menggibah sebagian orang yang lain. Apa itu ghibah ya Rasulullah? Tanya para sahabat Nabi. Maka beliau menjawab, antadzkura akhaka bima yakrah. Ghibah itu ketika kamu menyebutkan sesuatu yang ada pada diri saudaramu sementara dia tidak suka atau dia benci untuk diekspos apa yang ada pada dirinya. Lah kalau begitu bagaimana? Apakah ghibah ini kita membicarakan kejelekan orang yang tidak ada pada dirinya? Bukan. Kalau memang itu benar ada pada diri orang itu, kita bicara di belakang, itu sudah namanya ghibah. Memang benar orangnya nggak bagus. Memang benar orangnya dekil, memang benar orangnya suka jahil. Kita ngomongin di belakang, itu namanya sudah ghibah. Nah, fitnah adalah ketika sesuatu yang kita omongkan itu
tidak benar ada terjadi pada diri orang yang sedang kita omongkan. Orang baik dibilang jelek, itu namanya fitnah. Orang jujur dibilang suka berdusta, itu namanya fitnah. Kata sebagian orang kita istilahnya apa? Lebih kejam daripada pembunuhan. Nauzubillah min. Maka sangat bahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jamaah Masjid Al-Barokah, betul? Bahaya sekali ghibah dan fitnah ini di bulan Ramadan. Apa bahayanya, dampak sosialnya bagi kita? Yang pertama, karena dia bisa merusak ukhuwah, merusak tali persaudaraan, menggunjing orang, memfitnah orang, ya. Ini menyebabkan apa? Banyak terjadinya apa? Perselisihan. Banyak terjadinya apa? Renggang ukhuwah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kira-kira kalau kita punya saudara, kira-kira kita berbuat baik enggak sama saudara kita? Baik. Kalau kita punya keluarga, kira-kira kita pengen enggak kita selalu keluarga kita itu berbuat baik kepada kita? Pengen. Kita pengen apa? Ada resiprokal, ada hubungan timbal balik antara hubungan personal satu orang dengan orang lain. Kita harus apa? Hubungan baik, hubungan saling menghormati, bukan saling menjatuhkan, hubungan saling menguatkan, bukan saling melemahkan, hubungan yang saling meninggikan, bukan saling merendahkan satu sama lain. Terutama yang sangat riskan adalah ketika fitnah dan ghibah ini sudah berkaitan dengan apa? Masalah kehidupan kita sehari-hari dan juga masalah keagamaan. Tetangga kita mah, lihat no. Kita tarawih 20, dia 11 sudah keluar. Jadi omongan. Masya Allah. Lihat no, orang mah lagi kunut subuh, angkat tangan semua, dia mah kagak. Dia ngomong, lah masih mending mau sholat. Betul. Daripada yang tidak hadir sholat subuh. Orang baik jangan diomongin. Justru kita harus saling memahami, kita harus saling menguatkan, kita harus saling meninggikan orang beriman. Jangan kita saling merendahkan, insya Allah. Karena Bang Sofyan udah berdiri, tanda kita mesti duduk. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Fahmi Salim yang telah memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya kita telah mempelajari bersama definisi dan kategori daripada ghibah dan fitnah itu. Nauzubillah, semoga kita tidak terjebak dalam satu perilaku dan sifat ghibah ataupun fitnah ini. Sebagaimana dijelaskan oleh guru kita tadi, ghibah ataupun fitnah bagaikan kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, pemirsa, masih dalam pembahasan atau judul besar kita berkaitan dengan menjaga lisan, apalagi khususnya di bulan puasa ini. Sudahlah kita lapar, haus, kemudian terjebak di jalan, lisan ini rasanya pengen mengumpat saja. Nah, ini yang kita harus jaga. Ini yang insya Allah akan dibahas selengkapnya oleh guru kita Habibana Habib Nabil Al-Musawwa. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita.